Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya Wahyu Pramusinto di mata kuliah Media Sosial dan Periklanan. Oke, sekarang saya akan memberi contoh ya bagaimana cara memasang iklan di Google Ads. Oke, ini saya sudah masuk ke menu campaign. Ya, saya pilih new, new campaign. Ya, di sini ada tujuan. Tujuan kita apa? Ya, di sini sales untuk penjualan ini susah ya. Ini agak ribet. Kemudian lead juga ada settingannya. Nah, saya pilih yang paling gampang dulu deh. Yang paling gampang adalah website traffic. Nah, jadi di sini kita cuma perlu punya website sama nanti kita tentuin kata kuncinya apa. Ini saya pilih. Kemudian tipenya apa? Saya mau search, berarti ini iklan apa? Iklan saya cuma muncul di Google Search ya. Atau ini display, ya kalau yang pilih yang display nanti iklan saya akan muncul di website-website lain yang memasang Google AdSense. Ini shopping, kalau Google Shopping iklannya akan muncul di bagian atas, biasa ada gambar produknya, ada harganya. Terus video, nah ini kita iklannya muncul di YouTube ya. Dan Discovery ini iklannya muncul di YouTube, Gmail, and lain-lain. Ya, kita coba yang paling gampang aja, search. Kemudian ini goalnya kemana nih, websitenya apa? Ya, saya sudah punya website. Ya, ini websitenya saya pakai yang ini. Next, continue ya. Kasih nama apa nih? Ini penamaannya aja biar unik ya. Misalkan saya kasih nama Traffic Gamis Lebaran. Lebaran 2020. Oke, networknya apa? Iklan kita mau munculin di ini Google Search Network atau Display Network. Nah, jadi munculnya di mana nih? Ini iklan akan muncul di Google Search ya, di search Google dan website-website lain yang memasang AdSense seperti ini. Ya, ini Display Network, ini akan muncul di beberapa tempat ya. Oke. Nah, ini saya pilih dua-duanya ya. Tapi nanti iklannya saya cuma teks aja ya. Oke, ini show more settingnya. Di sini kita bisa setting iklan kita mau munculnya kapan, mulai kapan, sampai kapan. Nah, ini terakhirnya saya setting karena lebaran tanggal 24 ya, saya akan setting sampai tanggal 18 deh. Seminggu sebelum lebaran iklan sudah berakhir. Karena kalau lewat biasa ekspedisinya udah penuh. Oke, dikosongin aja nggak apa-apa. Terus lokasi, nah kita ingin iklannya muncul ke orang-orang yang ada di mana? Apakah seluruh Indonesia ya? Atau kita tulis tertentu nih? Nah, jadi kita bisa targetin di tempat-tempat tertentu ya, bisa di kota tertentu atau di provinsi tertentu. Ini reach-nya, ini kira-kira orang-orang yang ada di wilayah ini ya, ini ada berapa? Jadi kira-kira iklan kita akan menjangkau berapa orang? Terus bahasa, nah bahasa pilih bahasa Indonesia ya. Oke, sama Inggris. Nah, ini bolehlah kalian pilih bahasa Indonesia aja. Ya, tapi ini saya pilih dua ya, karena beberapa orang settingan handphonenya atau settingan browsernya pakai bahasa Inggris. Saya select audience. Nah, ini audience saya biasa saya kosongin sih. Ya, audiensnya kosong. Kemudian budgetnya sehari berapa? Ya, ini saya kasih, biasa saya sehari 20.000. Terus fokus kita apa nih? Fokus kita adalah klik, supaya orang banyak yang ngeklik iklannya. Terus kita kasih maksimum biaya, berapa biaya maksimum yang akan kita keluarkan untuk beriklan ya. Misalkan tadi kita sudah lihat kan di Google Keyword Planner itu untuk kata kunci ini ada yang masang iklan sampai biaya 20.000. Saya 2.000 ya, ini saya 1.000 deh.
Jadi semakin besar angka ini sebenarnya semakin besar ya peluang iklan kita muncul di hasil pencarian paling atas. Kalau persaingannya banyak. Tapi kalau persaingannya dikit ya dengan angka yang kecil pun iklan kita bisa tetap tayang. Oke, ini saya nggak pernah setting ini. Kemudian call extension ini kalau kita mau muncul nomor handphone kita ya di iklannya. Oke, ini saya skip. Terus save. Terus bikin grup. Ya, bikin add grup. Jadi misalkan satu grup itu ada beberapa iklan. Oh, saya mau bikin grup iklannya tentang gamis syari polos. Itu misalkan saya bikin nama grupnya itu ya. Nanti yang kedua ada nama grup lagi gamis syari motif misalkan gitu ya. Itu namanya add group. Nah, nanti di masing-masing grup kita bisa bikin ads atau iklan ya. Beberapa iklan. Ini saya bikin grupnya satu aja sih. Misalkan ini grupnya. Kemudian ini keywordnya, kita mau iklan kita muncul di kata kunci apa. Nah ini dari si Google-nya ya. Dari Google-nya dia ngasih kira-kira untuk gamis itu ini loh kata kuncinya. Nah kalian boleh pilih yang ini semua yang disarankan oleh Google atau kita ganti lagi ya. Nah, tadi saya udah ini gamis lebaran. Ada nggak sih tadi? Nah, di sini sebelah kanan kita bisa lihat ya kira-kira kalau dengan kata kunci ini sehari berapa orang sih yang ngeklik iklan kita? Oh 100. Jadi biayanya 20.000. Rata-rata 199. Tapi kalau saya pilihnya cuma kata kunci saya, kayak kemungkinan itu lebih kecil jumlah kliknya. Cuma 3. Ya, biayanya cuma 1.000. Jadi nggak sampai tadi budget kita kan 20.000. Tapi karena yang ngekliknya cuma sekitar 3 orang ya kita cuma ngabisin 1.700. Ini kurang bagus ya, karena yang lihat iklan kita dikit. Oke lah kita ambil semua nggak apa-apa. Nah sini ada pilihan. Ini kalau kita tanpa tanda kutip ya atau tanpa tanda kurung seperti ini, itu artinya broad match. Jadi gamis lebaran. Kita pasang gamis lebaran. Tapi nanti iklan kita akan muncul dengan kata kunci gamis saja atau lebaran saja. Itu kalau nggak ditulis. Tapi kalau ada tanda kutipnya, saya misalkan kutipin gamis lebaran nih. Berarti nanti iklan saya akan muncul untuk kata kunci gamis lebaran atau gamis lebaran terbaru atau gamis lebaran 2020, gamis lebaran murah. Pokoknya ada frase gamis lebaran gini ya. Nah, kalau yang ketiga exact match. Ini kalau saya kasih tanda kurung siku ya. Nah, ini berarti iklan saya hanya muncul untuk kata kunci gamis hari terbaru. Oke. Nah, itu bedanya ya. Kayak yang lain saya biarkan dulu nggak apa-apa. Terus save. Ya, jadi keywordnya sebenarnya kita harus mikir benar-benar ya, jangan sampai salah. Oke, create ads. Ya, create ads. Di sini kita bikin teks iklannya ya. Bikin iklannya. Ini di sini ada nih panel URL-nya mana. Ya, saya mau pasang iklannya itu kalau diklik ke URL mana. Misalkan ini, oke. Terus headline-nya. Tulisnya ini headline-nya ada 2 ya. Oh, ada 3. Ini biasanya 2 aja cukup. Oke, maksimal per headline adalah 30 karakter. Nah, misalkan seperti ini ya, headline-nya saya tulis 1, aneka gamis lebaran. Terus jadikan lebaranmu berkesan. Headline 3 ini saya kosongin. Terus description-nya.
Nah, ini description-nya. Ini satu, aneka gamis lebaran model terbaru, harga murah, produk berkualitas. Diskon khusus untuk Anda. Jadi di sini kita cuma bisa ngasih 90 karakter. Jadi jadikan 90 karakter itu yang menjadi sebuah kalimat yang bikin orang ini mau ngeklik. Nah, kira-kira orang kalau mau beli gamis gitu ya, pertama pasti dia lihat modelnya model terbaru. Ini menurut saya ya, bisa jadi beda ya. Terbaru, harganya murah, berkualitas. Dan saya tambahkan lagi diskon khusus untuk Anda. Ya, nanti kita kasih diskon lah misalkan 10.000 atau berapa ya. Oke ya, ini iklan yang pertama. Ya, ini pertama nih, bikin iklan lagi, iklan yang kedua. Yang kedua misalkan ini ya, headline satunya cari gamis lebaran dari rumah saja. Banyak model terbaru. Ya, ini description-nya. Biasanya yang paling susah itu kita bikin kata-kata ini ya, deskripsinya. Nah, biasanya sih saya cari nih produk apa iklan-iklan lain. Nah, saya cari di Google, ada nggak sih orang yang pasang iklan dengan kata kunci gamis gitu ya. Nah, nih contohnya nih ya kan, gamis lebaran H&M nih ya. Nah, dapatkan koleksi terbaru dan kualitas dengan harga terbaik dari H&M Indonesia. Segera miliki koleksi baju lebaran dengan kualitas dan harga terbaik, banyak promo ya. Jadi ini kalimatnya kualitas terbaik, harga terjangkau, gratis ongkir gitu ya. Nah, ini yang bisa kita jadikan sebagai referensi ya. Kalau bingung kita mau bikin copywritingnya seperti apa. Ya, ini saya sudah saya sudah bikin 2 iklan di sini. Ini ada responsive search nya. Oke. Nah, di sini sebenarnya Google bilang ya kekuatan iklannya itu rendah. Nah, ini kita bisa tambahin add more headline. Jadi kalau kita bingung, nah, dia kasih contoh sebenarnya. Ya. Shop online. Jadi kata dia bilang headline tambah ini. Shop online at stay home and shop online. Ya, ini buat ditaruh di sini ya. Headline. Tahu juga kita bisa tambahin benefitnya apa. Ya, di benefitnya misalnya tidak butuh dimasak gitu ya. Terus brandnya kita bisa juga masukin nama brand kita di sini karena orang ada yang tertariknya terhadap brand ya. Ya itu contohnya. Jadi kita bisa eksperimen lagi dengan kata kunci lain ya, mengikuti panduan dari Google. Ya, ini kita anggap sudah selesai. Ya ada iklan-iklannya, ada ini ya. Terus save. Oke, di review dulu nih, di review. Nah, nih kira-kira ini ya iklan kita munculnya di Jawa Timur, Jakarta, Bandung, Semarang untuk orang-orang berbahasa Indonesia dan Inggris. Mulai tayang 12 Mei sampai 18 Mei. Budget 20.000 per hari ya, tujuannya traffic website. Strateginya adalah maksimalkan klik. Ya, ini keywordnya kita bisa lihat tadi, takutnya kita lupa.
Oke, next. Oke, continue to campaign. Nah, di sini tadi ya eligible itu artinya layak buat ditayangkan. Tapi ini biasanya masih di review dulu ya. Nah, ini masih di review. Nanti kita mungkin 1 jam atau 2 jam lagi bolehlah kita lihat di overview sini ya. Ini udah ada yang ngeklik belum nih? Ya. Kalau sudah ada yang ngeklik berarti iklan kita sudah tayang. Ya. Atau kadang-kadang saya coba sendiri nih. Dicari di Google. Ya, kadang saya cari harga ya sesuai kata kunci yang tadi saya targetin ya. Udah muncul belum sih iklan saya? Biasa munculnya kadang di atas kan, kadang di bawah. Biasa muncul di atas sama di bawah itu tergantung budgetnya. Kalau budgetnya agak tinggi, ya dia akan munculnya di atas. Kalau budgetnya rendah, ya dan yang masa iklannya banyak, itu iklan kita munculnya di bawah. Ya, nah ini di halaman depan nih belum ada nih. Oke, itu teh video cara pasang iklan di Google Ads. Nanti silakan dicoba ya, dengan catatan pertama kalian harus punya website dulu. Sama ini ada setting pembayarannya ya. Pembayarannya saya pakainya si kartu kredit. Tahu saya bisa juga modelnya deposit ke akun Google. Nanti dipotong tiap hari. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.